Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adrian Dorsiva dengan NIM 23010102013 dari PJJ Sistem Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang data warehouse atau gudang data. Nah, jadi kita akan kenal nih dengan data warehouse mulai dari pengertian, siapa penciptanya, bagaimana fungsinya, dan juga bagaimana penerapannya nih teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai. Dari pengertian dulu ini ya, data warehouse itu terdiri dari dua kata, yaitu data dan juga warehouse, di mana data merupakan sekumpulan informasi mentah yang terdiri dari angka-angka, huruf, atau bahkan cerita. Nah, sementara warehouse ini sendiri merupakan gudang, tempat penyimpanan sekaligus pengorganisiran sesuatu, baik itu data, baik itu barang, ya sejenisnya lah teman-teman ya. Jadi, apa sih data warehouse ini? Oke, data warehouse sendiri merupakan gudang data yang dirancang untuk menyimpan dan menganalisa data historis dalam jumlah besar dari berbagai sumber data. Nah, kemudian data ini akan diekstrak dan diformat terstruktur agar digunakan dengan mudah untuk proses pengambilan keputusan dalam bisnis. Oke, berikutnya kita kenalin dulu nih teman-teman sama siapa sih pencipta data warehouse atau dari mana data warehouse ini bermula. Jadi data warehouse ini bermula atau dimulai oleh pada tahun 1980 yang ditemukan oleh Barry Draven dan juga Paul Morphy. Nah, tujuan dari data warehouse ini sendiri utamanya adalah untuk menyediakan model arsitektur untuk perubahan data dari sistem operasional menuju sistem DSS. Oke, berikutnya data warehouse ini pengenalannya masih ada nih, yaitu ada logical modeling dan juga physical modeling. Nah, ini adalah jenis-jenisnya nih teman-teman, jenis-jenis data warehouse. Oke, jadi kita lihat nih bagian sini ya. Jadi untuk logical modeling atau model logika itu lebih ke arah konseptualnya, tapi nggak terlalu mementingkan fisik ya. Jadi dia lebih ke arah kayak penggunaannya dan juga penerapannya daripada desain fisiknya. Sementara untuk physical modeling ini adalah itu konsepnya tuh data disimpan pada media storage dalam suatu susunan secara fisik. Jadi untuk physical modeling ini bentuk dan juga fungsinya itu harus sejalan ya teman-teman. Nggak boleh ada satu yang condong gitu. Karena ini disimpan dalam bentuk fisik. Oke, jadi tentu saja kita nggak akan tahu ya, bukan nggak akan tahu, data warehouse ini nggak akan bisa bergerak sendiri, nggak akan bisa berjalan sendiri karena dia hanya sekumpulan data yang tidak memiliki fungsi jika tidak dikaitkan atau tidak digunakan dengan suatu hal, teman-teman. Jadi di sini data warehouse ini dapat dan mungkin sering banget dikombinasikan dengan namanya itu basis intelijen untuk pengoperasiannya, baik itu menemukan tren, baik itu menemukan materi, baik itu menganalisa sesuatu, bahkan mungkin bencana ya kadang, walaupun itu bukan termasuk bisnis tren, tapi itu Dataverse juga dapat menggunakan hal itu. Oke, jadi teman-teman kita akan lanjut ke bagian berikutnya setelah penerapan ini, yaitu adalah fungsinya nih teman-teman. Fungsi sendiri sangat banyak sekali teman-teman ya, tapi kita akan membahas sedikit aja. Itu ada mendukung pengambilan keputusan. Ya, seperti saya bilang tadi ya, jadi ngambil keputusan tuh jadi lebih mudah gitu ya. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi dalam bisnis. Yang ketiga adalah meningkatkan wawasan pelanggan. Yang keempat, mendukung kepatuhan. Kepatuhan itu seperti penyimpanan dan juga memudahkan para klien untuk menemukan data yang ingin dicari. Dan fungsi lainnya yang amat penting ya, salah satunya adalah analisis resiko. Deteksi penipuan itu sangat penting ya teman-teman. Kenapa? Karena di zaman saat ini cyber crime itu sudah sangat sering terjadi ya. Yang terakhir adalah riset pasar dan kemudian perencanaan dan peramalan. Seperti yang saya bilang tadi itu peramalan seperti bencana, kayak tanda-tandanya kayak mana gitu. Habis itu skalanya gimana gitu ya teman-teman. Oke, mungkin segini aja ya untuk mengenal tentang data warehouse dari saya. Jika ada salah kata atau salah tindakan maupun informasi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ancur-ancur.